Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya Abdul Muthalib Akbar, berNIM 119002037, akan menjelaskan mengenai metode dan strategi pembelajaran bahasa Arab. Dengan metode yang dipakai adalah Thariqah Samitah. Thariqah Samitah atau Silent Way. Baik, kita langsung mulai. Sebagaimana yang kita ketahui, bahasa punya peran penting untuk terbentuknya peradaban kita. Dengan itulah manusia dapat mengekspresikan idenya, perasaannya, dan pemikirannya. Manusia pun dengan itu juga bisa terhubung ke seluruh dunia, sehingga bisa dikatakan bahwa bahasa punya fungsi komunikatif antar individu dari satu manusia ke manusia lainnya. Bahasa juga merupakan pintu masuk menuju budaya yang ingin kita pelajari, lebih-lebih kalau kita berada di luar negeri. Dalam hal ini, pendidikan bahasa Arab artinya juga mengantarkan kita untuk memahami dari bahasa Arab yang ingin kita pelajari. Di dalam bahasa Arab itu setidaknya ada 4 kemahiran bahasa yang perlu dikuasai, yakni adalah maharatul kalam, maharatul istima', maharatul qiraah, dan maharatul kitabah, atau kemahiran berbicara, mendengar, membaca, dan menulis. Hal ini termasuk penting untuk mencapai target seorang pembelajar bahasa Arab. Target seorang pembelajar bahasa Arab. Supaya tercapai, maka guru perlu memakai metode yang tepat. Metode yang tepat dan penerapan kurikulum yang dengan metode itulah penyajian materi pun menjadi menarik. Dan dengan cara seperti itu juga lah pembelajaran itu tidak berlangsung sebagai satu arah dari guru saja, tapi juga ada partisipasi siswa yang menyebabkan pembelajaran pun lebih aktif dan lebih menarik. Kita masuk. Metode dasarnya itu adalah dari kata metodes atau jalan yang ditempuh untuk mencapai sesuatu. Nah, dalam memahami dalam konteks pendidikan, metode ini malahan lebih penting daripada materi. Malah kalau materi itu baru bisa dianggap menarik kalau metodenya ini pun juga menarik. Beberapa faktor yang perlu dipakai untuk memakai metode ini antara lain adalah seperti kondisi siswa dan segala macam profil pribadinya. Kemudian juga situasi dan kondisinya juga. Kemudian juga kondisi pribadi dan kemahiran guru. Artinya dari termasuk cara bicara, gaya bertutur, mimik, dan tekanan napas juga menentukan keberhasilan dalam proses belajar mengajar. Juga sarana dan prasarana. Hal ini juga penting supaya bisa menolong guru untuk mencapai target yang diinginkan. Nah, metode ini terbagi menjadi 3, yakni metode yang berpusat kepada bahasa, berpusat kepada pelajaran, dan berpusat kepada siswa. Menurut Unsyaran Hifni, dinyatakan bahwasanya metode Thariqah Samitah ini digolongkan termasuk metode nomor B atau nomor 2, yakni metode yang berpusat kepada pelajaran. Metode diam atau silent way method ini merupakan sebuah metode pengajaran yang diperkenalkan oleh Kelp dan Tekno di tahun 1972. Metode ini ia ambil dari pendekatan secara kognitif dan ilmu filsafat yang ia aplikasikan. Dasarnya, ia adalah mengutip dari Ewes Tevfik mengenai konsep diri. Diri itu bagi dia adalah tenaga yang dengan itulah pembelajar tahu mana ilmu yang diperlukan dan mana ilmu yang tidak diperlukan dan dilepas. Dan diri itulah yang dalam tanda kutip yang tumbuh sejak dari masa kandungan. Nah, dari konsep itulah dia menjelaskan bahwa belajar itu adalah dihasilkan dari kemauan yang kuat. Caranya kembali lagi daripada secara pendekatan kognitif ini, menghasilkan aktivitas mental, kesadaran pribadi
sehingga ia membentuk gambaran-gambaran yang ada dalam benak atau kognitifnya, sehingga ada perubahan image dalam benak si pembelajar. Misalkan dari tidak tahu menjadi tahu, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi ada perubahan persepsi di sini. Sehingga dalam penerapannya nanti, guru dan siswa itu diminta untuk mengkomunikasikan apa yang mereka pelajari. Nah, jadi di dalam metode ini sebenarnya guru tidak benar-benar diam, meskipun ada kalanya hingga mencapai 90% dari pembelajaran. Tapi ada juga saatnya siswa itu pun diam. Mereka hanya fokus kepada materi yang diajarkan. Dalam hal ini metode yang difokuskan itu adalah pendengarannya. Sehingga pembelajaran ini dianggap mempermudah siswa mendapatkan pemahaman baru karena menitikberatkan pada percobaan-percobaan siswa. Mereka memakai objek fisik, kemudian juga kemudian pemecahan masalahnya itu mengambil dari sesuai materi, karena memakai juga objek peragaan seperti kartu-kartu khusus dan balok-balok warna, sehingga mendapatkan tanggapan positif dari pakar bahasa. Dan kondisi ini juga yang menyebabkan adanya siswa itu mengalami kesenjangan informasi. Kesenjangan informasi ini adalah antara satu dengan siswa ini tidak benar-benar mengetahui tentang apa yang mereka pelajari, sehingga itu mempermudah mereka untuk menyerap materi tersebut. Kegiatan yang menggunakan metode ini dianggap cocok karena berfokus pada mendengarkan dan berbicara. Karena ketika kegiatan itu, guru tidak diperbolehkan memberitahu pun sepatah kata pun mengenai materi yang diajarkan, kecuali sekedar isyarat atau mimik bahasa ataupun gestur tubuh saja. Selain itu juga, materi ini dianggap berhasil dalam pelaksanaan pembelajaran bahasa Inggris, Perancis, dan Jepang. Tak menutup kemungkinan, meskipun pembelajaran bahasa Arab ini masih sedikit kajiannya, metode ini juga bisa dipakai dalam penerapan bahasa Arab. Apalagi ada situasi di mana metode ini menguji kemahiran berbicara dari seorang pembelajar. Guru akan diam dan membuat siswa pun mau tidak mau harus mengekspresikan mufradat yang telah ia pelajari sebelumnya. Adapun pelaksanaan metode ini didasarkan dari kesadaran mental dari pembelajar. Kemudian adalah uji coba dan prakteknya. Tujuan dari metode ini mengetahui cara belajar bahasa, terutama bahasa asing atau bahasa kedua. Berikut keterampilannya yang bisa dipakai ketika berbicara dengan orang yang secara bahasa berbeda atau secara kultural berbeda. Kemudian dari itu, kontrol berlebihan juga dapat mengurangi keefektifan pembelajaran. Makanya dianggap bahwasanya metode ini di mana guru membebaskan siswa untuk mempelajari bahan pembelajarannya dengan lebih bebas, diharapkan siswa ini menjadi tumbuh kesadaran individu dia, kemandirian dia untuk meninjau materi yang ia dapatkan itu. Metode ini selain mengharapkan pemerolehan siswa belajar bahasa ditangkap dengan baik, bertujuan juga untuk menguatkan fokus, menyimak, dan menguasai tata bahasa praktis tanpa terpaku atau letter-lag secara verbal kepada materi atau rumus-rumus gramatikal yang diajarkan kepadanya. Untuk persiapannya, kita pakai di sini adalah seperti dipastikan dulu semua modulnya, kemudian kegiatan-kegiatan pembelajarannya dari mulai latihan, dialog, kesenjangan informasi, perkenalan bahasa, dan sebagainya. Kemudian juga diterapkan di sini cara penerapannya. Selain cara penerapannya nanti akan diterangkan di bawah, kemudian juga perlu dipertimbangkan prosedur atau teknik untuk memberi ungkapan balik mengenai benar atau salahnya dari ucapan pembelajar. Antara guru dan murid, ini setidak-tidaknya ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Kalau yang 5 aspek tadi sudah dipaparkan di atas, namun akan halnya murid, ini juga perlu diperhatikan untuk mempermudah murid itu menjadi mahir dalam memperoleh bahasa.
aspek-aspek yang perlu ada itu adalah keberanian dalam mengungkapkan. Artinya tak perlu takut salah, karena toh nanti bakal diperbaiki, yang penting bisa dulu berbicara atau bisa mengumpulkan keberanian yang ada pada diri siswa. Kemudian juga punya bahan atau sekecil atau sedikit apapun yang nanti dibicarakan harus diterapkan agar untuk menghilangkan rasa terlalu pemalu dalam mengucapkan atau menerapkan bahasa tadi. Kemudian juga partisipasi. Partisipasi ini juga diperlukan yang biasanya tuh manakala satu orang telah muncul dan aktif, maka teman-temannya yang lain yang ada di kelas itu akan turut memasuki obrolan dan menjadi lebih semangat atau lebih giat dalam materi yang tengah berlangsung. Baru kemudian aktif dalam berbahasa. Aktif di sini ya tetap berbicara meskipun ada bercampur dengan bahasa ibu yang nanti dalam perjalanan sepanjang waktu akan ditutupi oleh tambahan-tambahan maupun wawasan-wawasan mufradat yang baru. Kemudian penerapan. Penerapannya ini setidaknya diperlukan 5 langkah. Itu seperti papannya, kemudian juga yang ada isinya tuh suku kata yang tengah dipelajari, kemudian tongkat atau balok kayu, jumlahnya 10 macam ataupun bisa juga lebih dari itu. Lalu guru mengucapkan sebaris kata atau kalimat yang diisyaratkan dengan menggunakan papan atau balok tadi atau krayon tadi yang dipakai. Nah, awalnya itu adalah caranya mengucapkan sebaris kata atau kalimat lalu diulang lagi oleh muridnya. Nah, ini tujuannya adalah untuk melatih konsentrasi dan fokus dari murid. Setelah bunyi-bunyi itu dimengerti, maka mulailah murid ditunjuki oleh gurunya papan peragaan dengan kata-kata sederhana. Nanti temanya bisa apa saja, bisa ucapan salam, kata tunjuk, warna, anggota badan, dan sebagainya. Baru nanti setelah itu ditunjukkan pada tongkat peraga. Contohnya nih pada pembelajaran mengenai menghafal warna. Misalkan hadza al-azraq atau hadza al-abyad dan seterusnya. Nanti dari situ bakal dikembangkan kata-kata yang sederhana itu bakal dikembangkan entah menjadi istifham atau kalimat tanya atau jumlah ismiyah sederhana atau mungkin malah menuju jumlah kalimat perintah. Sebagai penutup, dikatakan bahwa kita bisa mengetahui sejauh mana pemahaman murid dengan cara mengetes pemahaman mereka terhadap pemaparan atau metode yang dipakai dalam pembelajaran ini. Kelebihan dan kekurangannya, antara lain kelebihannya itu adalah bahwasanya murid menjadi lebih aktif, mengikuti model yang telah lebih dulu dipertunjukkan oleh guru dan memahaminya. Didorong untuk menambah pemahaman mengenai kata-kata yang sebelumnya telah dimengerti. Kemudian juga pelajar didorong untuk memperoleh wawasan kebahasaan yang baru yang tadi telah berlangsung. Dan bagi yang lebih maju setingkat atau sudah menambah tingkat pemahamannya, pasti dia tuh akan mengembangkan kosakata maupun pemahaman yang telah mereka peroleh. Kemudian walaupun begitu, tetap metode ini punya kekurangan-kekurangan yang perlu ditambal, yaitu perlu diperbaiki ke depannya. Ya ini metode ini tak benar-benar berpusat kepada siswa karena masih ada kendali guru di situ. Kemudian juga tidak mengurus secara mendetail seluk-beluk pembelajaran bahasa ini. Kemudian juga referensi lain mengatakan bahwa metode ini tidak secara mendetail untuk pada pembelajaran bahasa-bahasa yang lebih kompleks seperti bahasa daerah yang memiliki pembedaan ataupun kata-kata khusus pada lawan bicara. Misalnya pada bahasa Jawa yang dicontohkan dalam referensi, sulit untuk menerapkan metode pembelajaran ini karena adanya tingkat-tingkat kebahasaan atau tingkat-tingkat tutur dari yang muda hingga yang tua, dari yang biasa sampai yang halus. Pun juga metode ini juga memiliki kekurangan pada sisi di mana metode ini baru terbatas pada qiraah dan istima
membaca dan mendengar. Yang belum dikaji selanjutnya adalah efektivitas metode ini dalam mengajari kitabah atau kemahiran dalam menulis. Mungkin maka inilah yang perlu maka kesimpulan dari pemaparan ini adalah mudah-mudahan dengan ini adalah salah satu contoh dari metode yang bisa kita terapkan. Sebenarnya metode ini bukan cuma satu saja, bisa juga entah di awal atau di akhir atau di tengah dipadu padankan dengan metode lainnya. Semoga penulisan dari metode ini bermanfaat. Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah membantu penulis. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdul Muthalib Akbar 1190